Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kelas 12 SMA Taman Madya. Bertemu lagi dengan Bapak yaitu Kiyogi di pelajaran SBK Seni Budaya dan Keterampilan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana apresiasi karya seni rupa 3 dimensi, yaitu ada di bab 2 ya. Nah, kemarin kalian memahami tentang bagaimana berapresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, ada pertanyaan di minggu lalu, Pak, bagaimana cara membedakan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Nah, Bapak akan jelaskan ya. Bapak akan jelaskan bagaimana cara membedakan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Sangat gampang dan sangat praktis dan sangat mudah dipahami ketika kalian menanyakan seperti itu ya. Karya seni rupa 2 dimensi hanya dilihat dari satu pandang saja ya. Sekali lagi, karya seni rupa 2 dimensi hanya dilihat dari satu pandangan arah saja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lukisan, poster, banner, dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah contoh atau karya seni rupa 2 dimensi. Berbeda halnya dengan karya seni rupa 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu jarak pandangnya atau ketika kalian memandang karya seni rupa 3 dimensi itu kelihatan dari sudut kiri, kanan, atas, bawah, depan. Jadi kelihatan semua ya. Jadi contohnya seperti patung, kemudian guci, kemudian kursi, kemudian lemari, meja dan sebagainya gitu. Karena itu karya-karya seni rupa 3 dimensi ya. Jadi gampang untuk membedakan karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, lanjut ke materi ya. Untuk materi yang pertama adalah apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Sama hanya dengan karya seni rupa 2 dimensi ya. Jadi apresiasi 3 dimensi juga ada peta konsepnya ya. 2 dimensi juga ada gitu kan. Apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama adalah jenis karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian yang kedua berkarya seni rupa 3 dimensi. Kemudian yang ketiga adalah tema dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian yang keempat adalah nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nah, selanjutnya jenis, tema, dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Seperti karya seni rupa 2 dimensi, ya tidak jauh dari 2 dimensi. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi juga dibedakan menjadi 2 karya. Yang pertama adalah karya memiliki fungsi, yang kedua adalah memiliki fungsi pakai, yang kedua adalah memiliki fungsi ekspresi atau hanya untuk hiasan saja, yang disebut dengan seni rupa terapan dan seni rupa murni. Nah, dari minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan apa yang disebut dengan seni rupa terapan, apa yang disebut dengan karya seni rupa murni ya. Kalian sudah paham lah gitu kan, seni rupa terapan, seni rupa murni gitu. Selanjutnya, karya seni rupa 3 dimensi memiliki unsur-unsur rupa seperti warna, garis, bidang, dan bentuk. Unsur-unsur rupa itu digunakan selain untuk memperindah bentuknya ya. Nah, unsur karya seni rupa 3 dimensi itu ada warna, garis, bidang, dan bentuk. Nah, selain untuk memperindah bentuk dari 3 dimensi itu, unsur rupa pada karya seni rupa 3 dimensi ini dapat saja memiliki sebuah simbol atau makna dari simbolis.
karya 3 dimensi yang kalian buat ini ya. Selanjutnya, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis bersifat objektif jika memandang keindahan, karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Nah, berbeda halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif, keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang akan melihatnya. Ya, jadi nilai estetis bersifat objektif jika memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Nah, berbeda nih dengan nilai estetis yang bersifat subjektif ya. Ada bersifat objektif, ada subjektif. Keindahan tidak hanya pada unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang akan melihatnya ya. Jadi perbedaan objektif dan subjektif ya. Nah, kemudian kita lanjut yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi. Kita lanjut ke berkarya. Salah satu karya seni rupa 3 dimensi adalah patung. Salah satunya ya, tapi banyak ya. Karya seni rupa patung memiliki berbagai ragam jenis yang tersusun dari berbagai medium pula. Ya. Jadi kita di sini akan memberikan contoh patung. Nah, di sini Bapak mempunyai gambar untuk membuat sebuah contoh patung. Ya. Yang pertama untuk membuat sebuah karya seni rupa 3 dimensi atau contohnya patung, yang pertama kita adalah menemukan ide. Ya, menemukan ide apa yang ingin kita buat. Jadi kalian harus menemukan ide. Jangan kalian tidak menemukan ide, kalian langsung membuat sebuah patung gitu kan. Jadi ada beberapa tahap untuk membuat sebuah karya 3 dimensi atau karya seni rupa yang lainnya gitu ya. Yang pertama menemukan ide, yang kedua adalah membuat sketsa ya. Sketsa itu membuat oret-oretan gambar, membuat gambar kasar ya. Dari mulai gambar yang akan dibuat gitu kan, kemudian dari ukuran yang akan dibuat gitu kan. Nah, dibuatnya dari sketsa dulu gitu kan, gambar oret dulu. Jadi jangan langsung kalian saya ingin membuat sebuah patung langsung kalian pahat tidak gitu kan. Ada beberapa proses yang kalian harus laluin gitu kan. Nah, yang kedua adalah membuat sketsa. Nah, yang ketiga ini juga paling berguna gitu kan, paling harus dipahami gitu kan, memilih alat dan bahan. Sekalinya kalian memilih alat itu kalian salah, maka otomatis karya tersebut tidak akan jadi gitu kan. Contohnya seperti ini, kalian ingin membuat sebuah patung dari kayu, dari pahat gitu kan, tekniknya teknik pahat gitu, maaf. Nah, alat pahatnya kalian terbuat dari sebuah kayu gitu kan, dari sebuah kertas gitu kan. Tidak akan jadi. Karena apa? Karena ya alatnya salah gitu kan. Terkecuali kalau misalkan kalian memilih alat itu dari besi gitu kan, dari yang tajam-tajam gitu, besi ditajemin ya, untuk memahat gitu kan, itu adalah alat yang benar gitu kan. Jadi tidak tumpul ketika kalian ingin memahat sebuah kayu gitu kan, memahat sebuah patung dari batu gitu kan. Nah, itu harus dipertimbangkan nih alat yang benar seperti apa. Nah, bahan juga harus
benar ya, bahan juga harus benar ya. Jadi kalian ingin memahat sebuah patung tapi bahannya kalian dari bahan yang eh, lembek gitu kan, seperti contohnya dari kertas gitu kan, kemudian dari apa saja gitu kan, ya itu tidak akan jadi gitu kan. Ya ketika kalian ingin memahat sebuah bahannya dari kayu, ya udah gitu kan, bahannya dari kayu gitu, karena alatnya diperuntukkan untuk kayu gitu kan. Jadi kalian benar-benar harus memilih bahan dan alat yang kalian gunakan di situ ya. Jadi itu yang paling kalian harus pahami gitu. Kemudian selanjutnya adalah kalian berkarya gitu kan. Kalian berkarya, kalian sudah menemukan ide, kemudian kalian sudah memikirkan sketsa, ide kalian dituangkan dalam sebuah gambar sketsa, kemudian memilih alat dan bahan sudah selesai. Nah, kalian berkarya sesuai dengan gambar yang kalian sketsa tadi. Kemudian yang langkah terakhir adalah finishing ya. Finishing itu seperti kalian memoles gitu kan, kalian meratakan meratakan yang tajam gitu kan. Terus kemudian kalian warnanya dikilaukan gitu, karena itu adalah hasil-hasil karya finishing akhir ya, atau hasil akhir, disebutnya hasil akhir, jadilah sebuah karya ya. Jadi jangan terpaku ketika kalian sudah berkarya sebuah patung, kalian sudah mengukir gitu kan, sudah jadi gitu kan. Enggak, jadi ini paling terakhir adalah finishing ya. Finishing adalah finish ya, hasil akhir. Nah, kemudian berkarya seni rupa tiga dimensi umumnya didahului dengan mencari dan mengembangkan ide atau gagasan, membuat rancangan berupa sketsa untuk menentukan bentuk dan ukuran, dilanjutkan dengan memilih medium atau bahan alat dan teknik yang akan digunakan. Alasan-alasan pemilihan gagasan hingga teknik berkarya dapat disebut sebagai konsep berkarya seni rupa. Jadi, yang tadi Bapak jelaskan itu adalah kita bisa sebut dengan konsep berkarya seni rupa. Nah, untuk minggu ini Bapak cukup sekian ya. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, apa sih Pak karya tiga dimensi atau apakah yang kalian belum pahami secara mendalam, tolong kalian tanyakan di GCR atau di Google Classroom kelas kalian masing-masing ya. Terima kasih untuk kelas 12 SMA Taman Madya. Semoga kalian sehat selalu, selalu semangat dalam mengerjakan semua PJJ yang ada di Taman Madya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.